Vini adalah seorang mahasiswa jurusan seni rupa, gemar berburu barang antik di pasar loak. Suatu hari, ia menemukan botol parfum kecil yang terbuat dari kaca hitam berukir tengkorak emas yang indah, dan terukir tulisan kuno di leher botol itu. Pedagang tua yang menjualnya berkata dengan nada serak, "Jangan sembarangan pakai ya, Neng. Ini bukan parfum biasa." Malam itu, Vini mencoba menyemprotkan parfum di pergelangan tangannya. Begitu aromanya dilepaskan ke udara, wangi manis bercampur rempah langsung menyelimuti ruangan. Aroma itu begitu kuat hingga seolah memanggil sesuatu dari balik kegelapan. Vini merasa tubuhnya mendadak ringan, seperti ada energi yang tak terlihat yang mengalir dalam dirinya. Esoknya, setiap pria yang ia temui menatap dengan penuh kegaguman. Teman-teman pria di kampus tiba-tiba mendekat dan mengajaknya berbicara lebih sering. Dalam seminggu, Vini mulai merasa terganggu. Seorang pria asing tiba-tiba mengikutinya hingga ke rumah. Ia juga menerima pesan-pesan aneh dari nomor yang tak dikenal, berisi pujian yang berlebihan yang membuat bulu kuduknya meremang. Ketika ia mencoba membuang botol parfum itu, botolnya kembali muncul di meja rias di kamarnya keesokan harinya. Merasa takut dan bingung dengan semua keanehan yang dialaminya, Vini memutuskan untuk menemui Pak Ustadz Idris, seorang tokoh agama yang dihormati di kampungnya. Pak Ustadz mendengarkan cerita Vini dengan seksama, lalu mengamati botol parfum itu dengan tatapan tajam. Setelah mempelajari ukiran yang tertera di leher botol, ia menghela nafas panjang. "Ini bukan parfum biasa, Vini," ujar Pak Ustadz. "Parfum ini telah diisi dengan jin kafir yang tujuannya menggoda manusia melalui hawa nafsu. Jin ini memanfaatkan keinginan manusia untuk menarik perhatian orang lain. Tetapi akibatnya, ia akan menuntut balasan yang lebih besar, jiwamu." Pak Ustadz Idris mengajak Vini untuk melakukan ruqyah di masjid. "Hanya doa dan keimanan yang bisa mematahkan sihir ini," ujarnya. Tanpa berlama-lama, di malam itu juga, Vini bersama Pak Ustadz Idris dan beberapa jemaah masjid berkumpul untuk melaksanakan ruqyah. Botol parfum itu diletakkan di atas kain putih di tengah ruangan. Pak Ustadz mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran, dimulai dengan surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan surah Al-Jin. Ketika ayat-ayat suci dilantunkan, botol parfum itu mulai bergetar hebat, seolah ada sesuatu di dalamnya yang meronta. Tiba-tiba, suara tawa menyeramkan terdengar, dan aroma parfum yang selama ini memikat, kini berubah menjadi bau busuk yang menusuk hidung. "Keluar darinya atas nama Allah," seru Pak Ustadz Idris dengan tegas. Botol parfum itu pecah dengan suara keras, dan asap hitam tebal keluar darinya, membentuk sosok bayangan mengerikan dengan mata merah menyala. Bayangan itu mencoba masuk ke tubuh Vini, tetapi segera hancur ketika Pak Ustadz Idris melanjutkan doa-doanya. Asap itu perlahan memudar, menyisakan suasana damai. Setelah ruqyah selesai, Vini merasa dadanya ringan untuk pertama kalinya dalam seminggu ini. Pak Ustadz mengingatkannya untuk lebih berhati-hati terhadap godaan duniawi dan memperbanyak doa perlindungan, seperti membaca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas. Vini berjanji untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang berbau mistis. Ketika Vini berjalan pulang, ia melewati pasar loak tempat ia menemukan botol parfum itu. Kios tempat pedagang tua berada sudah hilang tanpa jejak. Kini ia sadar, setiap kesenangan duniawi yang instan seringkali membawa bahaya yang tak kasat mata.